Pemirsa, 3 rumah warga di Dusun Wanasari, Dauhpuri Kaja, Denpasar, Bali ambruk. Diduga rumah ambruk akibat tanahnya tergerus air. Tiga rumah warga di Dusun Wanasari, Dauhpuri Kaja, Denpasar, UT Bali, Kamis sore ambruk. Ketiga rumah ini milik Buryati, Khotijah, dan Siti Maryam, diduga akibat tanahnya tergerus air aliran sungai di bawahnya. Sedangkan 2 rumah lain yang terdampak adalah milik Mustaqim dan Kadir Mokhtar. Penghuni rumah sudah merasakan tanda-tanda mencurigakan sejak pagi hari. Terdengar suara dan getaran di lantai bangunan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian bangunan ambruk. Awalnya kan mereka membangun rumah di bantaran sungai. Sudah lama mereka tempati di sini, ada 3 kepala keluarga yang jumlah anggotanya ada 15 orang. Penyebabnya ya karena fondasinya ada di sungai, di bantaran sungai dan cukup menjorok ke tengah sungai sehingga terus-terusan digerus oleh air sehingga mengakibatkan rumah ini roboh. Tidak lama, baru adik saya keluar, kakak saya keluar. Barang-barang di dagangan yang lain sudah tidak ada. Sudah kulkas habis, mesin cuci dan ada. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga tidak dapat diselamatkan. Peristiwa kini ditangani pihak BPBD Kota Denpasar dan petugas kepolisian membentangkan garis polisi selama proses penyelidikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 unit truk terguling di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kejadian ini diduga akibat truk tersebut alami remblong. Satu unit truk terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kejadian ini berawal saat truk bermuatan material bangunan tersebut melintas dari arah Kota Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Pasalnya, saat melintasi jalanan menurun, truk tersebut mengalami rem tidak berfungsi, hingga membuat truk terguling ke kiri jalan hingga terseret sepanjang 20 meter hingga ke simpang Hutaim Baru. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan sang supir dilarikan ke rumah sakit TNI AD guna mendapat perawatan medis. Kita evakuasi mobil yang tadinya di tengah badan jalan, akhirnya kita geser menggunakan mobil truk untuk menarik ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan atau terhambat masyarakat yang melaksanakan aktivitas. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Kota Sibolga ke Padang Sidimpuan maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia, Siagian, iNews melaporkan. Mengemudi dalam keadaan mabuk, sebuah bajai menabrak minibus yang terparkir di Jalan Raya Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi bajai dan 2 penumpang mengalami luka-luka. Ketiga korban sempat terjepit hingga harus dievakuasi petugas damkar. Warga mengevakuasi pengemudi bajai bersama 2 penumpangnya usai menabrak minibus yang terparkir di Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya mengalami luka-luka akibat benturan keras. Pengemudi dan penumpang sempat terjepit bagian depan bajai. Petugas damkar sektor Pulau Gadung membawa ketiganya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pengemudi bajai diduga berada dalam pengaruh minuman keras sehingga tak bisa menguasai laju kendaraan dan menabrak minibus yang terparkir. Agar tidak mengganggu lalu lintas, minibus dan bajai yang rusak dievakuasi petugas. Yang pertama ada laporannya warga datang ke kantor kami bahwasanya terjadi laka lantas. Kemudian kami bergegas ke TKP, ternyata di TKP terdapati 2 korban yang sudah terkapar. Kondisi kesadarannya sudah tidak stabil. Dan kami segera melakukan imobilisasi bawa ke rumah sakit terdekat hanya untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dari para saksi bahwasannya korban tersebut sedang mengendarai bajai dalam kondisi tidak sadarkan diri atau dalam kondisi mabuk seperti itu.
Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang warga di Kabupaten Tanggamus tewas tersengat listrik di atap sebuah toko di Pasar Gunung Batu, Pekon, Margoyoso, Tanggamus, Lampung. Korban tersengat listrik akibat memperbaiki instalasi listrik yang rusak. Warga di Pasar Gunung Batu, Pekon, Margoyoso, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus, Lampung dikagetkan dengan adanya seorang pria yang tersengat listrik di salah satu toko. Korban bernama Marwoto, warga Dusun Tanjung Sari, Pekon, Margoyoso, tersengat listrik saat memperbaiki instalasi listrik di sebuah toko. Aparat polisi dibantu warga dan petugas PLN berusaha mengevakuasi korban dari atas atap. Menurut polisi, korban diminta tolong oleh saksi Miftahudin untuk memperbaiki instalasi listrik di toko tersebut yang sempat korslet. Saat korban tengah memperbaiki listrik, tangan korban tak sengaja menyentuh salah satu kabel yang terkelupas. Korban sempat ditolong rekannya, namun tak lama korban terjatuh. Dan nyawa korban tak bisa diselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Warga dari Gunung Batu yang tersengat listrik akibat memperbaiki kabel listrik di atas toko. Saat memperbaiki kabel yang secara tidak sengaja korban menyenggol kabel yang terkelupas sehingga korban kesengat listrik. Setelah dinyatakan meninggal dunia, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Agen Bus di Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan untuk mengoptimalkan Terminal Mangkang Semarang. Hal ini dilakukan karena fungsi Terminal Mangkang dirasa belum optimal. Asosiasi Agen Bus Semarang atau ABISMA menilai fungsi terminal tipe A Mangkang Semarang belum optimal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya lokasi yang jauh, dekat dengan Terminal Bayangan, serta agen-agen bus yang tidak mau pindah ke Terminal Mangkang, sehingga tidak terpusat menjadi satu one-stop service. Ada terminal Bayangan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Jadi kami ingin semua rekan yang ada di sana bersama kami ada di Terminal Mangkang. Itu jadi kemajuan bersama juga. ABISMA juga mendukung kebijakan kenaikan BBM agar penyaluran subsidi tepat sasaran serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di sektor transportasi darat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pelaku jambret ditangkap dan dianiaya warga saat aksinya diketahui warga. Pelaku berusaha menjambret telepon genggam milik seorang siswi SMP di kawasan Jalan Peta, Kota Badung. Pelaku jambret babak belur dihajar massa usai melakukan aksi penjambretan terhadap Neneng, siswi SMP di Jalan Peta, Bandung, Jawa Barat. Warga yang geram terhadap aksi tersebut langsung menghakimi pelaku. Aksi penjambretan ini berhasil digagalkan setelah korban mengejar pelaku sambil meneriaki maling. Pelaku berhasil diringkus warga yang tengah berada tak jauh dari lokasi. Sementara satu rekan pelaku melarikan diri. Beruntung, aksi main hakim sendiri tersebut bisa dihentikan setelah petugas kepolisian Polsekta Bojong Loakaler tiba di lokasi. Kamu berapa orang? Hah? Dua orang. Temennya kemana sekarang? Itu. Udah berapa kali kamu di sini? Abi mau kayak sekali, teman sering. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsekta Bojong Loakaler. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Sebuah aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas rumah warga. Satu dari dua pelaku mengangkat bagian depan motor dari halaman kontrakan hingga ke jalan gang. Akal bulu seorang pencuri bak tak ada habisnya. Salah satu cara pelaku membawa kabur motor incarannya adalah dengan mengangkat ban motor depan lalu mendorongnya. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas rumah warga di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dengan mudahnya, hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Ke atas, mau beli makan, minjem motor, beli rokok, kok minjem motor dong bentar. Pas saya mau ke bawah,
cek ke bawah motornya udah nggak ada. Saya ke atas, kok motornya nggak ada sih? Ya udah dicek lagi nggak ada, benar nggak ada. Terus tanya itu motornya dari mana, Mas? Dari itu CCTV dicek ternyata jam 2:30. Pelaku terdiri dari 2 orang. Korban yang menyadari motornya hilang langsung mengecek CCTV. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Warga berharap patroli polisi kian ditingkatkan karena aksi pencurian motor di lingkungan rumah mereka sudah sering terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi Ainus melaporkan. Pemirsa, seekor babi masuk ke dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat dikejar, babi justru masuk ke ruangan kerja hingga membuat para pegawai geger dan panik. Dari video amatir, seekor babi tengah melarikan diri saat dikejar oleh petugas kebersihan di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang terletak di Jalan Mandala 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Babi ini berlari kencang masuk ke dalam ruangan kerja hingga membuat para pegawai geger hingga berteriak. Pegawai berupaya menangkap babi menggunakan alat seadanya. Setelah 20 menit, babi akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Babi kemudian diserahkan ke salah satu pegawai untuk dijual. Ada babi di depan kantor gitu, ditemui karyawan, ada babi, dikejar-kejar tuh sama karyawan. Nah, akhirnya dia lari sampai masuk ke dalam ruangan dan terjadilah kehebohan di ruangan tersebut gitu. Akhirnya babinya kita tangkap, berhasil kita karungin gitu kan di dalam ruangan setelah terpojok. Dulu rame tuh puluhan orang kejar-kejar pagi-pagi itu. Kejadian babi masuk ke kantor Dinas Lingkungan Hidup ini baru pertama kali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pawang ular asal Trenggalek meninggal dunia setelah digigit kobra peliharaannya. Korban digigit kobra saat mengganti tempat air minum binatang peliharaannya tersebut. Imam Rohani, warga desa Ngrayung, Kecamatan Ganpusari, Trenggalek, tewas usai diserang binatang peliharaannya sendiri. Kejadian bermula saat korban hendak mengganti tempat air minum ular kobra. Hewan peliharaannya tersebut tiba-tiba menggigit korban. Pawang ular ini kemudian meminta tolong adiknya untuk diantar ke rumah sakit, namun naas, nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dipelihara di sini selama 5 tahun. Sudah itu menggigit almarhum sekitar jam 3:30 subuh. Akhirnya tidak bisa ditolong, meninggal dunia. Pawang ular yang tergigit oleh ular kobra ini, kemudian kepala desa melaporkan ke Satpol untuk melakukan evakuasi. Jadi pawang ini meninggal, tadi sore juga telah dimakamkan. Saat ini hewan berbisa tersebut telah diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.